Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sheila yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mendengar sebuah kisah Islami yang penuh hikmah dan pelajaran berharga. Kisah nyata dari masa lalu yang bisa menjadi cermin untuk kehidupan kita hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Dahulu, ia hanyalah manusia biasa, tapi takdir mengukir jalan yang mengubahnya menjadi makhluk paling berbahaya sepanjang zaman. Zaman itu sunyi. Belum ada gemuruh perang akhir, belum tampak awan hitam dari fitnah besar, belum ada tanda bahwa dunia akan berguncang oleh sosok yang disebut-sebut sebagai ujian terbesar umat manusia. Tapi di suatu tempat di dunia ini, entah di negeri mana, entah pada abad keberapa, seorang anak laki-laki lahir dari sebuah keluarga yang kaya raya. Ia tidak lahir sebagai raksasa atau makhluk aneh. Tidak, ia lahir sebagai manusia biasa. Bayi yang menangis di pelukan ibunya, dibesarkan dengan kasih sayang, dan tumbuh di tengah kekayaan yang melimpah. Keluarganya memiliki segalanya: tanah, budak, emas, ternak, dan pengaruh. Ia tumbuh sebagai anak istimewa, selalu mendapatkan apapun yang ia inginkan. Namun dari kecil, ada yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak pernah cukup. Tak peduli berapa banyak yang ia miliki, selalu ada kekosongan dalam hatinya. Kekosongan yang tidak bisa diisi oleh mainan, kekuasaan, atau pujian. Ia punya wajah tampan dan kecerdasan luar biasa, tapi hatinya gelap. Ia haus, bukan akan air, bukan akan harta, tapi akan kekuasaan mutlak. Gurunya berkata, "Engkau berbakat, wahai anak muda, tapi ingatlah, kekuatan sejati adalah ketundukan kepada Tuhan." Tapi ia hanya tersenyum sinis. Dalam hati, ia bertanya, "Mengapa aku harus tunduk jika aku bisa menjadi Tuhan itu sendiri?" Hari demi hari, keangkuhannya tumbuh. Ia mulai memandang rendah manusia lain. Ia menganggap dirinya berbeda. Ia berkata kepada teman-temannya, "Lihatlah tubuhku, akalku, hartaku. Aku bukan manusia biasa seperti kalian. Aku ditakdirkan untuk hal yang lebih besar. Mungkin aku ditakdirkan untuk memimpin dunia." Ketika ia mendengar kisah para nabi dan mukjizat mereka, ia tidak terinspirasi. Ia iri. Mengapa mereka diberi wahyu? Mengapa bukan aku yang berbicara langsung dengan langit? Semua ini menanamkan kesombongan luar biasa dalam hatinya. Ia tidak ingin menjadi raja. Ia ingin disembah. Namun, dunia tidak diam. Langit tidak tinggal tenang melihat kesombongan manusia yang menantang takdir. Maka, Allah murka. Dalam satu malam, segalanya runtuh. Hartanya hancur, istananya terbakar, keluarganya mati mengenaskan. Ia ditinggalkan dalam kehancuran. Dan di saat itu, ia justru semakin menggila. Ia berkata dalam gelap, "Jika Tuhan bisa menjatuhkan aku, maka aku juga akan menjatuhkan semua yang menyembahnya. Aku akan membuktikan bahwa manusia bisa menandingi kekuasaan langit. Aku akan menjadi dewa, bukan di surga, tapi di bumi." Disinilah kisah Dajjal dimulai. Bukan dari monster berkaki satu, bukan dari iblis atau jin, tapi dari seorang manusia yang awalnya biasa, namun karena ambisi dan kesombongannya, dibukakan jalan menuju fitnah paling kelam dalam sejarah dunia. Ia tidak menjadi Dajjal dalam semalam, tapi detik itu, saat hatinya memilih jalan kegelapan, takdirnya berubah selamanya. Bertahun-tahun berlalu, sejak dunia terakhir kali mendengar namanya. Dunia mengira ia telah mati, hilang ditelan waktu, ditenggelamkan oleh kehancuran. Tapi mereka salah. Ia tidak mati. Ia hanya menghilang. Sang anak ajaib itu, yang dulu bergelimang kemewahan, lalu direnggut dari tahtanya tidak lenyap. Justru di saat dunia melupakannya, ia dibawa ke tempat yang tidak dikenal oleh manusia biasa. Sebuah pulau jauh di ujung dunia, di antara ombak besar dan tanah yang tidak terjamah. Pulau itu bukan tempat biasa. Ia bukan sekadar gugusan karang di lautan. Ia adalah penjara waktu, asal-usul pulau misterius. Riwayat sahih dari Tamim dari seorang sahabat Nabi mengungkapkan kisah nyata. Tamim dan rombongannya
adalah pelaut Nasrani yang terdampar di sebuah pulau asing. Setelah badai mengguncang lautan, perahu mereka hancur diterpa gelombang ganas, dan mereka terdampar tanpa arah. Pulau itu sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tapi tanahnya basah dan berat, seolah menyembunyikan beban sejarah. Tamim dan teman-temannya berjalan ke dalam, hingga mereka bertemu dengan makhluk aneh bernama Al-Jassasah. Berbulu lebat, tubuhnya seperti binatang, tapi ia bisa berbicara. Ia tidak menyerang mereka. Ia hanya berkata, "Pergilah ke bangunan tua itu. Di sana ada seseorang yang ingin bertemu kalian." Dengan rasa takut bercampur penasaran, mereka masuk ke dalam bangunan. Sebuah biara tua dari batu, berlumut, sunyi, dan dingin. Di dalamnya, terikatlah seorang pria, tapi bukan pria biasa. Sosok yang membuat langit diam. Tubuhnya besar, sangat besar. Tangannya terikat ke bahunya, lututnya terikat ke pergelangan kakinya. Rantai baja melingkar di sekujur tubuhnya. Tapi matanya hidup, dan matanya tajam, seperti seseorang yang tahu segala sesuatu yang belum terjadi. Seperti seseorang yang menyimpan dendam terhadap dunia. Ia berkata, "Siapa kalian? Ceritakan padaku. Apa yang terjadi di dunia?" Mereka pun menjawab pertanyaannya. Ia bertanya tentang sawah, tentang sungai, tentang nabi terakhir. Hingga akhirnya, ia berkata, "Telah dekat waktunya aku dilepaskan, dan saat aku keluar, aku akan menjelajahi setiap jengkal bumi ini. Tak ada tempat yang akan luput dari langkahku, kecuali Makkah dan Madinah." Tamim dan rombongannya gemetar. Mereka segera pergi, dan ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka menceritakan semua yang mereka lihat. Nabi tersenyum, lalu berkata kepada para sahabat, "Itulah Dajjal. Aku telah memperingatkan kalian tentangnya. Disembunyikan bukan berarti dilenyapkan." Sejak hari itu umat Islam tahu, Dajjal belum muncul, tapi dia ada. Ia disembunyikan, bukan karena kekuatannya belum cukup, tapi karena Allah menunda kemunculannya hingga waktu yang paling menentukan. Dajjal hidup di dimensi yang kita tidak pahami. Ia menunggu, mengasah ambisinya, mengamati dunia, menunggu saat langit mengizinkannya keluar, dan bumi bersiap menghadapi badai fitnah yang belum pernah ada sebelumnya. Ia bukan sekadar makhluk mitos. Ia nyata. Ia hidup, dan dia menanti giliran. Kemunculannya yang mengguncang dunia. Langit cerah, berubah mendung. Gunung-gunung bergetar, sungai-sungai surut, udara jadi berat. Hari itu, sejarah dunia berubah. Bukan karena perang, bukan karena bencana alam, tapi karena seseorang berjalan di muka bumi, dan bumi tidak menolaknya. Seseorang yang selama ribuan tahun ditakuti hanya sebagai dongeng, kini berdiri nyata. Dajjal telah muncul. Bagaimana kemunculannya terjadi? Hari itu, seperti biasa, orang-orang sibuk dengan urusan dunia, politik, ekonomi, media sosial, konten hiburan, dan perang-perang kecil yang terus terjadi. Tapi ada satu peristiwa global yang menggetarkan seluruh jaringan komunikasi dunia. Seseorang mengklaim bahwa ia dapat menyembuhkan penyakit apapun. Ia muncul di wilayah antara Syam dan Khurasan, area yang dikenal dalam nubuat akhir zaman. Laki-laki tinggi besar itu datang dengan pengaruh dan karisma yang tak biasa. Ia menyembuhkan seorang buta di depan ribuan saksi. Ia menghidupkan seseorang yang dianggap mati. Ia memberikan kekayaan tiba-tiba kepada rakyat miskin. Dalam waktu singkat, nama dan wajahnya memenuhi televisi, YouTube, TikTok, bahkan billboard jalanan. Semua orang bertanya, siapa dia? Pemerintah bingung. Agama menolak. Tapi rakyat mulai mencintainya. Ia tidak berbicara seperti nabi, ia berbicara seperti penyelamat dunia dalam kekacauan. Di balik mukjizat-mukjizat yang ditampilkannya, dunia mulai kacau. Negara-negara mulai saling mencurigai. Mata uang jatuh, sumber daya menghilang di tempat yang menolak tunduk kepadanya. Orang-orang yang dulu religius mulai mempertanyakan imannya. Bagaimana mungkin dia bukan utusan Tuhan? Dia menyembuhkan, memberi makan, menghidupkan. Bukankah itu bukti dia Tuhan? Dan ketika mayoritas mulai mempercayainya, ia mulai mengubah narasi. Ia berkata dengan tenang dan penuh keyakinan,
Akulah Tuhan kalian. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Tunduklah padaku, dan kalian akan selamat. Fitnah yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka yang menolaknya hilang. Kota-kota yang menantangnya kering kerontang, tanahnya tidak menumbuhkan makanan, hujannya tidak turun, udaranya menjadi panas. Orang-orang yang dulu kuat dalam iman, goyah. Sebagian besar umat manusia mulai menyembahnya karena kebutuhan hidup. Mereka bukan tidak tahu, tapi takut dan lapar. Ia bukan sekadar penipu, ia mengendalikan bumi, ia berjalan ke setiap negeri, setiap desa, setiap lembah. Ia tidak bisa masuk Makkah dan Madinah. Kedua kota itu dijaga oleh malaikat. Tapi selain itu, tak ada tempat aman. Mengapa Allah mengizinkannya? Allah tidak menciptakan fitnah ini untuk menghancurkan manusia, tapi untuk menguji siapa yang benar-benar beriman. Nabi Muhammad bersabda, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat, selain Dajjal. Hadis rawahu Muslim. Kemunculan ini bukan akhir, tapi awal. Dengan kemunculan Dajjal, dimulailah fase paling kelam dalam sejarah manusia. Fitnahnya lebih kuat dari sihir. Kata-katanya lebih tajam dari pedang. Mukjizatnya lebih mencolok dari logika. Dan pengikutnya tidak sedikit. Mereka bukan orang bodoh. Mereka orang yang kehilangan harapan, lalu menemukan Tuhan baru dalam wujud manusia. Dunia tidak lagi membedakan antara nyata dan palsu. Dan dalam dunia seperti itu, hanya iman sejati dan cahaya ilmu yang bisa menyelamatkan manusia. Kemunculan ini bukan dongeng, ia akan datang, dan ia akan mengguncang dunia. Keajaiban yang menyesatkan, ketika Dajjal muncul ke tengah dunia, ia tidak datang dengan pedang, ia tidak menaklukkan kota-kota dengan tentara, ia menaklukkan hati manusia dengan apa yang paling mereka dambakan, keajaiban. Ia menyembuhkan penyakit yang tak pernah disembuhkan. Ia membuat ladang-ladang gersang menjadi subur hanya dengan satu isyarat tangan. Ia membuat sungai mengalir dari tanah tandus. Ia menunjukkan mukjizat di depan publik, menghidupkan orang mati, memanggil awan hujan, bahkan membuat emas keluar dari perut bumi. Dunia terdiam. Teknologi tidak bisa menjelaskannya. Ilmuwan bingung, pemimpin dunia tunduk. Tapi semua itu adalah tipuan. Rasulullah sudah memperingatkan, Dajjal akan datang dengan surga dan nerakanya, tapi nerakanya adalah surga, dan surganya adalah neraka. Hadis rawahu Muslim. Apa yang dilihat manusia sebagai kesembuhan, sesungguhnya adalah ujian. Apa yang dianggap manusia sebagai mukjizat, sebenarnya fitnah. Keajaiban Dajjal bukan karunia dari Allah. Ia adalah tipuan dari kekuatan setan. Jangan bayangkan mukjizatnya seperti yang dimiliki para nabi. Nabi menyembuhkan karena izin Allah. Dajjal menyembuhkan dengan menyesatkan. Ia akan berkata kepada seseorang yang sakit parah, "Aku bisa menyembuhkanmu jika engkau percaya aku adalah Tuhan." Dan begitu orang itu percaya, penyakitnya benar-benar hilang. Tapi jiwanya telah dijual. Manusia tak lagi bisa membedakan. Beginilah hebatnya fitnah Dajjal. Ia membalik logika manusia. Orang-orang yang dulu berilmu mulai ragu. Ulama yang tak kuat ilmunya goyah. Pengikut agama yang lemah hatinya menyerah. Karena siapa yang bisa menolak seorang pria yang bisa memberi kehidupan dalam sekejap? Ia akan menunjuk ke langit dan berkata, "Turunkan hujan," dan hujan pun turun. Ia akan menunjuk ke tanah dan berkata, "Tumbuhkan gandum," dan ladang pun hijau seketika. Ia akan berjalan ke kuburan, lalu memanggil nama seseorang yang telah lama mati. Dan sosok itu bangkit dan berbicara. Tapi tahukah kalian, itu bukan orang yang sama. Itu jin yang menyerupai orang mati. Menipu mata manusia, tapi di dunia yang tidak lagi membedakan antara ilusi dan kebenaran. Siapa yang peduli? Iman dipertaruhkan, bukan logika. Di masa itu, iman bukan lagi soal teori. Ia menjadi benteng terakhir. Orang-orang akan berkata, "Aku tahu ini salah, tapi aku lapar. Aku tahu dia bukan Tuhan. Tapi kalau aku menolak, anakku akan mati."
Apa gunanya iman jika aku tak bisa bertahan hidup? Dan disinilah Dajjal menang. Ia tidak hanya menguji keyakinan, tapi juga menguji ketahanan hati manusia dalam kelaparan, ketakutan, dan godaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, seseorang akan mendatanginya dalam keadaan merasa dirinya beriman, lalu melihat keajaiban-keajaiban yang dibawanya, dan akhirnya menjadi pengikutnya." Hadis rawahu Abu Dawud. Kemenangan sementara dari tipu daya. Dajjal akan membangun kota-kota besar yang tunduk padanya. Ia akan menciptakan sistem keuangan baru, pemerintahan baru, dan dunia baru yang semuanya berada dalam genggamannya. Dan di puncaknya, ia akan berkata kepada umat manusia, "Aku adalah Tuhan kalian. Sembahlah aku," atau binasa. Dan miliaran manusia, karena takut atau karena tergoda, akan sujud di bawah kakinya. Tapi di sisi lain dunia, masih ada mereka yang bertahan, yang tidak sujud, yang lebih memilih kelaparan daripada kekufuran, yang lebih memilih mati dalam iman daripada hidup dalam tipu daya. Inilah keajaiban Dajjal, bukan untuk menyelamatkan manusia, tapi untuk menyesatkan mereka dengan cara yang terlihat suci, tapi membawa ke neraka. Perjalanan menembus dunia dalam 40 hari, setelah berhasil menguasai pikiran sebagian besar umat manusia melalui keajaiban palsunya. Dajjal memulai misi terakhirnya sebelum kehancuran besar dimulai. Ia akan mengelilingi bumi dalam waktu hanya 40 hari. Tapi 40 hari ini bukan 40 hari biasa. Hari pertama seperti setahun. Nabi Muhammad bersabda, "Hari pertama dari Dajjal seperti 1 tahun." Hadis rawahu Muslim. Bayangkan, matahari tidak terbenam selama 1 tahun penuh. Satu sisi bumi menjadi siang terus-menerus. Tanaman layu, hewan bingung, manusia kehilangan orientasi waktu. Di sisi lain bumi, kegelapan abadi menyelimuti 1 malam yang berlangsung selama 365 hari. Suhu jatuh drastis. Air membeku, kehidupan nyaris tak bertahan. Kacau, panik, bingung, dan di tengah kebingungan itu, Dajjal muncul sebagai penyelamat. Ia datang ke daerah yang gelap dan dingin, lalu menciptakan matahari palsu, sinar terang buatan yang menyinari mereka. Ia datang ke daerah yang panas dan kering, lalu menyulap tanah menjadi teduh dan segar. Manusia sujud kepadanya. Lagi, hari kedua seperti sebulan. Hari berikutnya, waktu kembali berubah. Sekarang 1 hari berlangsung seperti 1 bulan. Tidak seberat sebelumnya, tapi cukup untuk menghancurkan seluruh sistem waktu dunia. Kalender hancur, jam tak berguna, sekolah, pekerjaan, ibadah semua kehilangan pedoman. Para ulama panik. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami salat pada hari itu?" Nabi menjawab, "Taksirlah waktunya." Hadis rawahu Muslim. Artinya, gunakan ilmu dan iman untuk bertahan. Waktu bukan lagi soal jam, tapi soal kedekatanmu pada Allah. Hari ketiga seperti sepekan. Di hari ketiga, waktu kembali berubah. Kini, 1 hari seperti 7 hari. Dan Dajjal terus berjalan, kota ke kota, negeri ke negeri. Ia datang bukan hanya untuk memamerkan kekuatan, tapi untuk menguji keimanan umat manusia. Ia akan bertanya, "Siapa Tuhan kalian?" Jika seseorang menjawab, "Allah," maka ia akan disiksa, dibunuh, atau dibuat kelaparan. Tapi jika seseorang berkata, "Engkau adalah Tuhanku," maka ia akan diberi makanan, kekayaan, dan kemewahan. Fitnah ini memisahkan manusia. Yang lemah terseret, yang kuat akan diburu. Hari keempat hingga ke-40 seperti hari biasa, tapi dunia tidak lagi sama. Dari hari keempat hingga hari ke-40, waktu kembali normal. Tapi dunia sudah tidak normal. Dunia kini terbagi 2. Mereka yang mengikuti Dajjal dan hidup nyaman, serta mereka yang menolak dan hidup menderita. Di antara penderita itu, ada sekelompok kecil yang tidak menyerah. Mereka bersembunyi di gua-gua, di padang pasir, di pegunungan. Mereka tidak memiliki teknologi, uang,
atau kekuasaan, tapi mereka memiliki sesuatu yang lebih kuat, iman. Kemana saja Dajjal pergi, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun di muka bumi, melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Ia tidak dapat masuk ke dalamnya, karena dijaga oleh malaikat. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Ia akan melintasi Eropa, Asia, Afrika, Amerika, Australia, tak ada tempat aman. Ia menyusup ke sistem politik, ekonomi, hiburan, bahkan agama. Banyak tokoh ternama dunia ikut tunduk padanya, tanpa menyadari bahwa mereka sedang membawa umat menuju neraka. 40 hari yang mengubah dunia selamanya. Dalam waktu 40 hari, Dajjal membalik dunia dari keyakinan ke keraguan, dari ilmu ke kekacauan, dari keimanan ke penyembahan manusia. Dan saat dunia benar-benar berada dalam genggamannya, saat manusia sudah tak bisa lagi membedakan mana kebenaran dan mana tipuan, langit akan bergemuruh, tanah akan terbelah, dan pertolongan dari Allah akan segera turun. Kedatangan Sang Penyelamat, Nabi Isa turun ke bumi. Dunia hampir kehilangan harapan. Dajjal menguasai negeri Nelgeri besar, membangun tatanan dunia baru yang berdasarkan pada kekuasaan, tipu daya, dan kekufuran. Umat Islam tercerai-berai. Sebagian besar manusia telah sujud padanya, menyangka ia Tuhan. Tapi Allah tidak akan membiarkan fitnah ini berkuasa selamanya. Waktu ditentukan, langit bersiap. Saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya ketika dunia benar-benar nyaris tak lagi mengenal kebenaran, dan hanya segelintir orang beriman yang bertahan dalam penderitaan Allah, memerintahkan langit untuk terbuka. Langit tidak pecah seperti kaca, tapi terbelah lembut seperti kain tipis yang tersingkap perlahan. Dan dari celah itu, turunlah sosok yang telah dijanjikan, Isa bin Maryam kembali. Nabi Isa, anak Maryam, bukan muncul dari tanah, bukan pula dari rahim ibu. Ia turun dari langit dari sisi Allah dengan pakaian yang sederhana, rambut basah seperti baru mandi, dan wajah bercahaya. Kemudian, Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih, di sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 kain berwarna kuning, meletakkan kedua telapak tangannya di sayap 2 malaikat. Hadis rawahu Muslim. Ia tidak tua, juga tidak muda, tidak membawa bala tentara, tapi hanya membawa kebenaran dan keberanian. Ia turun bukan untuk membawa agama baru, tapi untuk meluruskan agama yang telah dilencengkan. Umat Islam menyambut dengan air mata. Di Damaskus, di sebuah masjid kecil, sekelompok kecil kaum muslimin tengah bersiap melaksanakan syalat subuh. Imam mereka adalah seorang laki-laki saleh yang selama ini memimpin dalam sembunyi-sembunyi. Ketika iqomah dikumandangkan, tiba-tiba seseorang datang ke belakang saf, Nabi Isa. Imam itu gemetar, ia mundur, memberi tempat kepada Nabi Isa untuk memimpin syalat. Tapi Nabi Isa meletakkan tangan di pundaknya dan berkata, "Majulah, salat telah didirikan untukmu." Hadis rawahu Muslim. Ini adalah simbol besar bahwa Isa datang bukan membawa syariat baru, tapi menyempurnakan Islam, menyatu dengan umat Muhammad SAW, membenarkan ajaran yang benar. Isa menjadi pemimpin perlawanan terakhir. Setelah sholat, Isa mengangkat pedang bukan pedang logam, tapi kebenaran yang tak bisa dibantah. Ia memimpin kaum beriman keluar dari persembunyian. Disinilah dunia berubah. Dajjal yang selama ini tak terkalahkan, mulai kehilangan pengaruhnya, sebab cahaya kebenaran yang dibawa Isa tidak bisa ditutupi oleh ilusi. Dajjal mulai mundur. Ia melarikan diri ke arah utara, menuju Palestina. Dan di sana terjadi peristiwa yang paling ditunggu-tunggu dalam sejarah manusia. Akhir dari fitnah terbesar. Nabi Isa bertemu dengan Dajjal di sebuah tempat bernama Bab Lut dekat Yerusalem. Dajjal mencoba bersembunyi, tapi tatapan Isa membuat tubuh Dajjal meleleh perlahan seperti garam yang mencair dalam air. Ia mencoba lari, tapi Nabi Isa mengejarnya, lalu menebasnya dengan satu sabetan. Fitnah terbesar itu pun berakhir. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Kemudian Isa akan membunuh Dajjal, dan tidak ada satupun yang bernafas yang mencium bau Isa, kecuali dia akan mati, dan nafasnya sejauh mata memandang. Hadis Rawahu Muslim. Kemenangan yang menenangkan. Setelah kematian Dajjal, seluruh ilusi runtuh, ladang kembali biasa, sungai kembali mengering, emas tak lagi keluar dari bumi. Semua yang pernah disebut mukjizat Dajjal hanyalah fata morgana. Isa tidak hanya membunuh Dajjal, ia membersihkan dunia, ia menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah karena tak ada lagi alasan untuk menolak Islam. Di masa Isa, dunia akan merasakan keadilan sejati. Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi kebohongan, bahkan serigala akan hidup damai bersama domba. Kekayaan tersebar begitu luas, hingga tak seorang pun mau menerima sedekah. Sebuah dunia baru dimulai, tapi ini belum akhir. Isa bin Maryam akan hidup di bumi selama beberapa puluh tahun. Ia menikah, memiliki anak, dan wafat seperti manusia biasa. Tapi sebelum itu, dunia akan memasuki masa-masa ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, fitnah tidak berakhir di sana. Setelah Isa wafat dan keturunan manusia kembali lupa, tanda-tanda akhir zaman akan kembali muncul, termasuk munculnya Yajuj dan Majuj. Sahabat sekalian, kisah ini bukan dongeng. Ia bukan hanya cerita masa depan yang belum terjadi. Ia adalah cermin bagi kita hari ini. Karena sebelum Dajjal muncul secara nyata, fitnahnya sudah merayap perlahan hari ini. Dunia yang mencintai harta, kebenaran yang ditukar popularitas, ilusi yang lebih dipercaya daripada cahaya wahyu. Dajjal memang belum datang, tapi dunia Dajjal sedang dibangun perlahan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Maka pertanyaannya bukan kapan dia datang, tapi apakah hati kita sudah siap ketika kebenaran dan kebohongan saling bertabrakan di depan mata? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyuruh kita menanti, tapi mempersiapkan diri. Dalam sabdanya yang terkenal, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis Rawahu Muslim. Ini bukan soal hafalan, ini soal iman, pijakan hidup, dan keberanian memilih cahaya ketika semua orang mengejar bayangan. Sahabat Sheila sekalian, kisah ini telah sampai di ujungnya. Dajjal telah binasa, Isa telah kembali ke langit, Mahdi telah berpulang. Tapi perjuangan tidak pernah benar-benar berakhir, karena setiap generasi akan menghadapi Dajjalnya sendiri, dan setiap hati akan diuji. Apakah ia akan tetap teguh atau tenggelam dalam ilusi? Maka mari jaga hati kita, jaga iman kita, tetap dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, karena siapa tahu kita hidup di zaman ketika fitnah telah mengetuk pintu dan kebenaran butuh pembela. Akhir dari kisah ini adalah awal dari pilihan kita masing-masing. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran, memperkuat iman, dan selalu waspada terhadap godaan dunia yang bisa menyesatkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.